Tribuners, peristiwa pembacokan terjadi di sebuah toko bangunan di Jalan Raya Pedang, Desa atau Kecamatan Socah pada Selasa 20 Agustus 2024. Adapun seorang pria terkapar dan bersimbah darah hingga dilarikan ke puskesmas dan sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD Syam Rabu Bangkalan dengan luka di bagian punggung, lengan kanan kiri, dan pipi. Adapun Kapolsek Socah AKP Suharyanto mengatakan bahwa kejadian penganiayaan dengan senjata tajam jenis celurit itu terjadi sekira pukul 10.30 WIB saat korban hendak berada di toko bangunan untuk menagih iuran koperasi kepada pemilik toko. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Madura. Ahmad Faisal Edo, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Abdullah, terima kasih. Tribuners, selamat siang. Polsek Socah mengamankan seorang pria berinisial AP, 54 tahun, warga desa Cekih, Kecamatan Socah pada Selasa 20 Agustus 2024 kemarin. AP ditetapkan sebagai tersangka atas perkara penganiayaan terhadap pria berinisial NW, 44 tahun, warga desa Pulu, Kecamatan Socah. Peristiwa pembacokan dengan menggunakan senjata tajam jenis itu terjadi di sebuah toko bangunan di Jalan Raya Pedeng, Desa Socah, Kecamatan Socah sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Korban NW menderita luka bacok di bagian punggung, lengan kanan, lengan kiri, serta luka di pipi bagian kiri. Korban sempat dilarikan ke Puskesmas Socah sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD Syam Rabu Bangkalan. Kapolsek Socah AKP Suharyanto mengungkapkan korban NW awalnya mendatangi toko bangunan untuk mengambil uang tabungan koperasi pemilik toko. Keberadaan korban diketahui tersangka hingga akhirnya terjadi penganiayaan. Suharyanto menjelaskan motif perkara penganiayaan itu adalah dugaan perselingkuhan di mana korban NW disebut tersangka AP telah berselingkuh dengan seorang perempuan yang tak lain adalah istri dari keponakan tersangka. Di hadapan penyidik Polsek Socah, tersangka AP mengatakan kehadirannya di toko bangunan awalnya untuk membeli sebuah palu dan paku untuk memperbaiki tempat tidur di rumahnya. Namun tiba di lokasi kejadian, ia bertemu dengan korban NW. Tersangka AP baru kembali dari Balikpapan, Kalimantan Timur beberapa hari yang lalu. Ia mengaku kalap dan gelap mata begitu melihat sosok korban NW. Sebelum bertemu dengan korban, tersangka mengaku diperlihatkan sebuah video tentang perselingkuhan antara korban dan menantu keponakannya. Atas tindakan penganiayaan itu, tersangka AP terancam kurungan pidana selama 5 tahun penjara. Bagaimana dirumuskan dalam pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat. Dari peristiwa itu, Tribuners, polisi menyita barang bukti berupa sebilah celurit lengkap dengan bercak darah, selongsong celurit, baju lengan pendek warna hitam kombinasi merah dan satu buah celana jeans berwarna biru. Demikian rekan Adila dari Bangkalan kami laporkan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kapolsek Socah, yakni AKP Suharyanto dan tersangka AP. Berikut untuk tayangan. Dan mohon izin dijelaskan kronologis penganiayaan tadi. Kronologisnya awalnya sekitar jam 10:30 itu korban itu mendatangi ke toko bangunan Haji Ismail. Memang setiap hari itu untuk ngambil uang tabungan Haji Ismail untuk ikut operasi. Pada saat itu yang Pak tersangka ini pribadi, namanya pribadi, mengetahui ada di situ, akhirnya terjadi penganiayaan. Ada Nawawi di toko itu pas aku hilap, Pak. Oh. Kok bisa hilap ketemu Haji Nawawi Pak apa? Mengganggu istrinya keponakan saya. Oh, kok bisa mengganggu gimana sahabat? Aku kurang dikasih lihat videonya. Oh, videonya keluar dari dalam rumah. Oh. Dalam rumah Haji Nawawi-nya ngintip dari jendela. Alergi yang masalah. Terus itu waktu itu sama menerima video di mana waktu itu sahabat? Itu pulang di sini. Sudah di sini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.